Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya menyampaikan, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas PLT saya atau pengenalan lingkungan persekolahan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menyaksikan video saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan mengadakan atau melaksanakan proses belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin cek absen terlebih dahulu. Ketua kelas mohon disampaikan siapa-siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Hadir semua, Bu. Baiklah, alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Itu juga ingin Ibu sampaikan bahwa kalian ini tetap menjaga kesehatan, jangan sakit-sakit. Karena berhubung tinggal menghitung minggu lagi kalian akan ujian semester atau semester genap atau dengan ujian kenaikan kelas. Jadi Ibu harapkan kalian semua itu tetap fokus pada pembelajaran dan jangan lupa jaga kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kompetensi inti. Yang pertama itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Indikator pencapaian kompetensi, memahami isi dan sistematika resensi dan membandingkan isi teks resensi. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu resensi. Yang kedua, siswa dapat membandingkan resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Jadi tentang kompetensi-kompetensi yang ada yang disampaikan ini merupakan tujuan atau hal yang akan atau harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Ibu harapkan apa yang akan disampaikan nanti mampu kalian terapkan dan mampu masuk sebagai ilmu pengetahuan kalian. Baiklah, Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan ajar yang akan Ibu sampaikan kepada kalian sebagai materi ajar yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang teks resensi. Apakah di antara kalian tahu apa yang dimaksud dengan resensi? Tidak, Ibu. Nah, sebenarnya materi resensi ini sudah pernah kita pelajari kemarin pada saat SMP kalau tidak salah. Mungkin kalian sudah lupa karena sudah beberapa tahun berlalu ya. Ibu juga agak lupa sih sebenarnya ini materi kelas berapa, tapi yang pasti teks resensi ini merupakan materi yang kita pelajari pada saat duduk di bangku SMP. Ada pengantarnya tentang teks resensi. Nah, pernahkah Anda membaca sebuah ulasan mengenai cerpen, novel, film, atau karya lainnya? Bagaimana isi ulasan tersebut? Nah, resensi itu kayak seperti ulasan. Jadi pada intinya apa-apa saja yang berada hal-hal yang penting di buku disampaikan pada sebuah teks resensi atau dibuatkan sebuah teks resensi, tapi sesuai dengan struktur-struktur yang harus kita penuhi pada saat penulisan teks resensi. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan tentang struktur-struktur apa-apa saja yang harus kita susun pada saat membuat teks resensi. Nah, di sini ada pengertian resensi. Istilah resensi berasal dari bahasa Latin, revider atau present card. Jadi mohon maaf ya anak-anak jika mungkin penyebutan bahasa Inggris Ibu salah ya, karena Ibu kan orang bahasa Indonesia, jadi tidak terlalu fasih dalam berbahasa Latin seperti demikian. Yang artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan. Ini Ibu ada ambil beberapa pengertian dari para ahli
pertama itu menurut Gers-Keraf. Pengertian resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari suatu ulasan, sebuah karya atau buku. Yang kedua adalah menurut WJS Feuerwanger-Minta. Resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau dibeli. Nah, dari sini yang Ibu jelaskan, ada yang bisa kalian tangkap atau ada yang bisa kalian ambil kesimpulan kira-kira resensi ini apa sih sebenarnya? Oke, baiklah Ibu jelaskan saja. Nah, resensi itu pada intinya kayak ulasan pada buku, kayak Ibu jelaskan secara umum saja gambarannya tentang teks resensi. Nah, teks resensi ini ada beberapa hal yang harus kita cantumkan, kayak judul buku, identitas, kelebihan dan kekurangan buku. Kita bisa memberikan saran pada penulis yang menulis buku yang kita resensi, jadi seperti demikian. Nah, dari pengertian ini kebanyakan dijelaskan hanya tentang buku-buku dan buku. Nah, memang pada zaman dahulu, zaman-zaman sebelumnya itu, kebanyakan orang hanya meresensi pada suatu karya buku. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula hal-hal yang bisa diresensi, seperti karya film, dokumentasi, seperti tarian, bahkan musik juga sekarang sudah bisa diresensi. Karena itu tadi, semakin berkembangnya zaman, semakin luas pula pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Nah, tujuan menulis resensi. Yang pertama itu membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas. Jadi itu tujuan pertama dari menulis resensi itu untuk membantu pembaca mengetahui gambaran atau penulisan umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas. Nah, secara tidak langsung kayak umpamanya kita kemarin kan kamu sudah belajar yang namanya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu kayak kita meneliti sesuatu hal. Nah, kalau Ibu sendiri kemarin kuliah, ada penelitian yang namanya disuruh meneliti sebuah novel, karya sastra seperti itu. Jadi sebelum kita memilih objek buku apa yang kita teliti, sebelumnya kita terlebih dahulu bisa membaca resensi terlebih dahulu agar kita tahu kira-kira buku ini apa sih isinya. Jadi secara tidak langsung di resensi itu sudah dipaparkan apa-apa saja, kira-kira kekurangan kelebihannya buku apa, sinopsisnya secara tidak langsung juga sudah berada di resensi. Jadi itu lagi satu yang ingin tekankan, bahwa sinopsis dan resensi itu merupakan kedua hal yang berbeda. Bukan berarti kita menilai sebuah buku, meringkas sebuah buku berarti sinopsis, tidak. Sinopsis berada di resensi, akan tetapi resensi mencakup keseluruhan yang berada pada sebuah buku. Yang kedua adalah mengetahui latar belakang atau alasan buku tersebut diterbitkan. Nah, jadi ketika menulis resensi, kita mampu mengetahui latar belakang kira-kira kenapa buku ini diterbitkan, apa alasannya seorang penulis mampu menerbitkan buku. Jadi secara tidak langsung, tujuan yang tercapai ketika kita membuat resensi itu kita mengetahui latar belakang mengapa buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya penulis yang sama atau penulis lainnya. Nah, ini juga salah satu keuntungan ketika kita sudah menulis sebuah ulasan resensi. Jadi kita bisa membandingkan karya orang, kayak umpamanya Ibu ambil contoh novel ya, karya sastra berupa novel, itu ada yang namanya novel Dilan 1990 dengan Dilan 1991. Jadi ketika kita meresensi kedua novel tersebut, kita bisa mengetahui kira-kira perbedaan dari kedua novel tersebut terletak di bagian apa. Entah dia terletak di bagian isinya kah, bahkan kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan dari kedua novel tersebut. Jadi kita bisa membandingkan kualitas kedua novel tersebut, apakah sama-sama baik, apakah ada perbedaan yang terjadi pada saat penulisan yang diterbitkan seorang penulis kepada buku yang diciptakan. Seperti demikian. Selanjutnya, keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, serta substansi buku. Jadi, ketika kita menulis resensi itu, kita bisa memaparkan hal-hal apa saja yang kita rasakan pada karya seseorang. Jadi, ini lagi yang ingin Ibu tegaskan kepada anak-anak sekalian, bahwa resensi itu merupakan sebuah karya. Kita berkarya, kita membuat sebuah teks resensi, tapi meresensi karya orang lain. Nah, hasil resensi itu merupakan karya kita sendiri, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada penulis, kayak umpamanya novel atau cerpen, antologi cerpen, kita bisa melihat di situ kira-kira kekurangan penulis pada antologi cerpen tersebut terletak di apa. Jadi kita bisa memasukkan saran.
entah itu dari segi bahasa yang harus diperbaiki, ataupun tentang segi penulisan seperti demikian, ataupun isi dari karya sastra yang dibuat seorang penulis. Jadi bisa kita masukkan saran yang kita inginkan. Sampai di sini paham dengan yang Ibu sampaikan? Paham. Oke, bilang ya kalau Ibu terlalu cepat menjelaskan supaya bisa Ibu perlambat lagi. Ya, Ibu. Baiklah, nah selanjutnya ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat sebuah teks resensi, karena ini akan membahas apa-apa saja yang harus kalian tuliskan atau yang harus kalian susun pada saat membuat sebuah teks resensi. Yang pertama itu judul resensi. Nah, satu hal ini lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian, bahwa judul resensi dan judul buku itu berbeda. Nah, kalau judul resensi itu kayak keseluruhan yang ada di buku itu yang bisa kita tangkap sebagai penulis teks resensi apa. Kayak umpamanya Ibu ambil contoh itu novel Dilan tadi. Nah, kira-kira kalau judul bukunya kan itu Dilan 1990, tapi kita ketika menulis judul resensi, kira-kira apa hal yang berkesan ketika kita membaca, kayak umpamanya pendidikan dalamnya, jadi pendidikan cinta usia remaja. Nah, misalnya seperti demikian kan bisa kita jadikan sebagai judul resensi. Jadi judul resensi dan judul buku itu berbeda. Kayak Ibu bilang tadi bahwa resensi itu merupakan karya yang kita buat ketika kita menulis teks resensi. Nah, tentu ketika kita membuat karya kita harus menamai karya tersebut. Jadi maka dari itu judul resensi dan judul buku itu merupakan kedua hal yang berbeda. Judul resensi lain, nah judul buku yang kita resensi juga lain. Selanjutnya adalah identitas buku atau karya yang diresensi. Nah, ini lagi. Identitas buku itu atau karya yang diresensi itu ada yang namanya judul buku, salah satunya. Nah, kalau kita di buku ada yang namanya pengarang, penulis dan penerbit, tahun terbit, bahkan jumlah halaman yang berada di buku tersebut termasuk identitas. Bahkan ketika kita umpamanya beli buku, kita tahu harganya berapa, bisa kita cantumkan pada teks resensi yang ingin kita buat. Akan tetapi kalau film kan beda lagi. Kalau film kan bukan penulis ya, namanya kayak sutradara, produsernya siapa, seperti demikian. Paham ya sampai di sini? Paham. Oke. Selanjutnya adalah pendahuluan tentang pengarang. Nah, pendahuluan tentang pengarang ini pada teks resensi ini entah pengarang buku tersebut ataupun kita sebagai yang menulis teks resensi. Jadi bisa kita sampaikan di situ kira-kira teks resensi ini kenapa saya ambil buku ini sebagai panduan saya untuk membuat teks resensi. Kita sampaikan pada pendahuluan tersebut kira-kira apa yang mendorong, apa yang menarik dari buku ini sehingga kita mengangkat buku tersebut sebagai kajian kita terhadap teks resensi ketika kita membuat teks resensi. Seperti demikian. Yang selanjutnya itu isi resensi. Nah, isi resensi ini juga termasuk dia mencakup sinopsis ya. Nah, kalau di novel kan itu ada di belakang novel biasa atau di buku-buku apa, begitu kayak mencakup keseluruhannya. Kayak umpamanya novel ini menceritakan tentang ini, si ini dengan si ini. Kalau buku kan biasa menceritakan buku ini materinya tentang ini, disusun dari ini, sumber-sumbernya apa saja. Jadi bagian isi resensi itu mencakup seperti demikian. Kalau dia di novel, dia itu kayak sinopsis seperti demikian. Jadi inti dari buku itu disampaikan pada bagian isi resensi. Selanjutnya keunggulan buku. Nah, kalau pada saat kita membuat teks resensi, kita bisa memaparkan atau mencantumkan di situ keunggulan buku apa saja. Kayak umpamanya keunggulan buku yang kita resensi ini dari isi ceritanya. Isi ceritanya kayak mudah dipahami, atau penggunaan bahasa penulis gampang dipahami, tidak muluk-muluk, dan kita bisa gampang mengambil inti dari buku itu. Kira-kira apa yang diceritakan bisa dengan mudah kita pahami, seperti demikian. Selanjutnya adalah kekurangan buku. Nah, ini lagi, selain keunggulan, kita juga bisa mencantumkan tentang kekurangan buku. Jadi kira-kira di buku ini kekurangannya apakah? Atau apakah terletak di bagian bahasanya, atau terletak pada bagaimana seorang penulis menyajikan cerita tersebut. Kayak cerita tersebut sad ending, maunya happy ending, seperti demikian kan bisa kita cantumkan di situ sebagai kekurangan buku. Akan tetapi di sini tidak selamanya teks resensi itu harus mencantumkan atau mewajibkan kita menuliskan kekurangan buku atau kelebihan buku, karena tidak semua buku itu ada kekurangan atau kelebihannya, tergantung sebagai kita yang membuat teks resensi tersebut. Ketika kita merasa ada keunggulan atau kekurangan bisa kita cantumkan.
Tapi ketika tidak mengapa juga tidak dicantumkan. Seperti demikian. Nah, ini yang terakhir dari unsur sistematika dalam resensi itu penutup. Jadi dalam resensi itu ada juga penutup. Nah, kalau penutup ini kayak kesimpulan, bisa jadi kesimpulan dari mulai dari judul sampai isi resensi, keunggulan sampai dengan kekurangan buku disampaikan di bagian penutup. Seperti demikian. Paham ya sampai di sini? Paham. Atau ada yang ditanyakan? Alhamdulillah ya kalau paham, semoga paham betul. Ibu lanjut. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan kepada anak-anakku sekalian satu contoh teks resensi buku. Nah ini, lihat ya, bisa dilihat kan di sini? Bisa, Bu. Jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Nah di sini kita bisa lihat bersama bahwa judul resensi ini Valentino Rossi sang juara. Nah ini judul resensi. Sementara di bagian identitas buku judul bukunya itu Autobiografi Valentino Rossi. Andai aku tak pernah mencobanya. Nah itu di sini bisa kita lihat bahwa judul resensi dan pada identitas buku terkhusus pada judul buku itu berbeda. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa antara judul resensi dan judul buku yang kita resensi itu berbeda. Seperti demikian. Sementara di sini juga ada dicantumkan judul asli. Judul aslinya itu The Autobiography of Valentino Rossi. What if I had never tried it? Nah, di sini kita lihat kan bahwa ada judul buku, ada juga judul asli. Dan di sini juga ada penerjemah, penerbit serta jumlah halaman. Nah, kalau dari identitas buku ini kita bisa lihat berarti buku ini kayak orang luar yang terbitkan, orang luar yang buat, akan tetapi diambil oleh kayak diperbanyak, diadakan di Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena di sini dicantumkan juga penerjemahnya adalah Doni Suseno. Seperti demikian. Paham kan? Paham. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan di sini tuh menyampaikan penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif. Selain itu, buku tersebut mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di mana pendahuluan itu menyampaikan argumen sang penulis resensi mengapa dia memilih buku tersebut, karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif. Bisa saja ya seorang penulis resensi ini anak otomotif kah atau masih remaja, sehingga kayak ada keingin tahuan lebih tentang seorang Valentino Rossi. Oke, kenal kan siapa Valentino Rossi ini? Kenal, Bu. Siapa? MotoGP. Oh, tentu ketua kelas ini suka nonton di GP. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas tentang isi resensi. Nah, isi resensi itu membahas tentang kemenangan demi kemenangan yang telah diraih Rossi bersama Honda, membuat mereka yang berkecimpung dalam tim Honda mulai beranggapan bahwa yang menentukan sebuah kemenangan adalah mesin motor, bukan pembalapnya. Nah, isi resensi itu mencakup isi buku itu apa, menceritakan atau membahas tentang apa. Jadi di sini dicantumkan di bagian isi resensi. Selanjutnya, mereka membandingkan Yamaha, salah satu persaingan yang tidak pernah memenangi satu balapan pun, karena mesin motornya memang kalah cepat dari Honda. Nah, kalau contoh teks resensi buku ini hanya memaparkan judul resensi, identitas buku, pendahuluan dengan isi resensi. Jadi tidak ada dituliskan yang mana kelebihan, kekurangan. Dengan kayaknya kalau penutup ini sudah satu paket dengan bagian isi resensi. Dia hanya menyampaikan sebatas sampai isi resensi. Memang pada teks resensi itu yang sangat penting dicantumkan itu yang pasti judul resensi, identitas buku, pendahuluan, dan isi resensi. Baru bisa dikatakan sebagai teks resensi, seperti demikian. Paham ya yang Ibu sampaikan? Paham. Oke, baik. Selanjutnya ya, contoh buku yang biasa diresensi. Yang pertama ini, buku bahasa Indonesia. Nah, buku bahasa Indonesia ini merupakan buku ilmu pengetahuan atau buku mata pelajaran kan. Jadi bukan hanya buku karya sastra yang bisa diresensi, akan tetapi buku mata pelajaran juga bisa. Kita bisa meresensi ini, entah apa kelebihan, kekurangan, tapi tidak berpatokan hanya buku bahasa Indonesia saja, tidak. Kayak buku IPA, matematika, dan buku mata pelajaran lain itu bisa kita resensi, entah. Atau bisa juga buku biografinya orang, kayak biografinya Presiden pertama Indonesia. Tahu kan Presiden pertama? Tahu. Ya. Siapa? Insinyur Soekarno. Nah, betul. Nah, kayak kan ada itu bukunya tentang Ya. biografi Bapak Insinyur Soekarno. Jadi bisa kita resensi.
ataupun buku apapun bisa kita resensi. Yang selanjutnya ini Tali Surga yang merupakan kumpulan cerpen atau antologi cerpen. Ini bisa kita resensi juga, biasa orang resensi, dan novel pelangi. Nah, kalau yang biasa, yang ibu biasa temukan ya, yang resensi itu kebanyakan itu novel, kebanyakan sekali. Karena begini, biasa orang suka sekali baca novel, tapi sudah tidak tahu stok novel apa lagi kira-kira yang bisa membaca. Sehingga orang-orang bisa searching di Google, cari kira-kira asal mencari resensinya dulu, kira-kira buku novel ini membahas tentang apa. Jadi kita bisa lihat di resensi sebelum membeli buku. Jadi sebelum kita beli buku, kita sudah tahu, kita sudah ada gambaran awal mengenai buku tersebut. Karena sangat jelas disampaikan di resensi itu kira-kira apa-apa keunggulan buku, ketika dicantumkan apa isinya, identitasnya, siapa penulisnya, seperti demikian. Selanjutnya itu kaidah kebahasaan teks resensi. Yang pertama menggunakan konjungsi. Ada yang tahu apa itu konjungsi? Tidak. Masa tidak tahu? Oke, sampaikan saja ya. Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Jadi kata penghubung itu namanya konjungsi. Jadi konjungsi yang dipakai itu dalam pembuatan teks resensi ada 3. Konjungsi penerang, yaitu menerangkan atau menjelaskan suatu hal, kayak yakni, yaitu, merupakan, atau bahwa. Konjungsi temporal yang membahas tentang kata penghubung tentang waktu, kayak sejak, saat, kemudian, lalu, dan akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebab, hubungan sebab akibat. Contohnya itu karena, sebab, akibatnya. Dan yang kedua adalah menggunakan pernyataan yang berupa saran. Nah, seperti yang ibu sampaikan di awal tadi, bahwa ketika teks resensi kita bisa menyampaikan saran apa yang bisa membangun kepada penulis, seperti demikian. Selanjutnya fungsi teks resensi. Nah, di sini ada 3 fungsi teks resensi. Yang pertama fungsi akademik. Nah, fungsi akademik itu seperti sekarang kita menyampaikan, kita mempelajari tentang teks resensi. Jadi menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan kita, kira-kira bagaimana sistematika untuk penulisan teks resensi. Itu dia fungsi akademik. Yang kedua itu fungsi informatif. Nah, kalau bagian fungsi informatif ini seperti kayak kita memberikan informasi kepada orang lain secara tidak langsung. Ketika kita membuat teks resensi, orang lain membaca teks resensi yang kita buat, jadi menambah pengetahuan atau informasi kepada orang bahwa kayak kita ambil buku ini, buku ini ternyata isinya begini. Jadi seperti demikian fungsi informasi pada khalayak yang membaca teks resensi yang kita buat. Yang ketiga adalah fungsi komersial. Nah, fungsi komersial ini kayak untuk menyebarluaskan buku tersebut. Kayak lebih, kalau untuk penulis sih lebih ke lakunya bukunya ya. Kayak banyak peminatnya buku ini, seperti demikian. Nah, resensi juga itu bisa berdampak kepada kepada penjualan buku atau terkenalnya buku. Mulai dari resensi, jadi ketika orang baca resensi, buku ini kayak menarik, seperti demikian. Oke, dan yang terakhir, tidak ada lagi. Sudah sampai di situ saja penyampaian ibu. Bagaimana anak-anak sampai di sini sudah paham kan? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Wow. Tapi sudah bisa kalau ibu kasih tugas bikin resensi kan? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Ya. Karena tujuan pembelajaran kita itu yaitu untuk memahami teks resensi, bagaimana membuat teks resensi dan mampu membandingkan resensi 2 karya yang berbeda. Jadi itu semua tujuan yang harus kita capai. Maka dari itu ibu serahkan ya kepada ketua kelas. Ya. Nah, ibu minta tolong ya sama ketua kelas supaya setelah ibu keluar nanti bisa bagi kelompok. Bagi kalian satu kelas berapa orang? 25. 25. Oke, berarti bagi 5 kelompok saja ya. Ya. Bagi 5 kelompok. Jadi tugas dari masing-masing kelompok itu mencari 2 novel atau 2 buku antologi cerpen, kalian resensi. Setelah kalian resensi, baru kalian kalian bandingkan kedua karya yang kalian resensi tersebut. Paham? Paham, Bu. Oke, jika masih ada yang ingin tanyakan, silahkan. Sudah tidak ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, kalau ibu sudah keluar dari ruangan ini, ketika kalian ingin bertanya, boleh ya, silahkan menghubungi ibu saja di kantor. Baik, Ya, Bu. terima kasih ya. Terima kasih adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian sudah memperhatikan pembelajaran yang ibu sampaikan pada hari ini. Semoga pelaksanaan pembelajaran hari ini itu dapat berdampak baik kepada kita dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru lagi. Dan itu jangan lupa belajar. Tinggal menghitung minggu kalian akan ujian kenaikan kelas dan jaga kesehatan. Itu yang ibu harapkan. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Silakan antar ke kantor kembali ya. Ya. Baik, terima kasih.